Shalom, wanita kasih Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tolonglah kami dalam mendengarkan firman-Mu dan juga urapilah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wanita yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar akan sebuah keterbatasan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mengerti akan keterbatasan, kita punya sesuatu yang tidak terbatas. Itulah kuasa Tuhan. Hidup ini bagaikan rumput, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Wanita yang kasih Tuhan, hidup kita bagaikan rumput. Atau pagi hari, rumput itu sangat segar hijau, menyenangkan. Tetapi menjelang sore hari atau beberapa waktu kemudian, rumput ini akan menjadi kuning, kecoklatan, layu, dan akhirnya gugur, kekeringan dan gugur. Demikian juga kehidupan kita ketika kita masih muda. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajah kita cantik, semua serba kencang. Tetapi lambat laun dengan berjalannya waktu, beberapa waktu kemudian, kita akan mengalami penuaan. Kekuatan kita berkurang, kesehatan kita mudah terganggu, dan bahkan pikiran kita tidak seperti dulu. Kita lambat untuk mengerti sesuatu. Ya. Tetapi itulah kehidupan kita, karena kehidupan kita terbatas. Semakin hari semakin merosot, kata firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4, 16-18, demikian pernyataan Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Rasul Paulus menyatakan bahwa hidup ini memang akan semakin merosot. Kekuatan kita akan merosot, ya. Semuanya lahiriah, manusia lahiriah kita akan merosot. Tetapi Rasul Paulus katakan dia tidak tawar hati. Mengapa Rasul Paulus tidak tawar hati? Karena ada dua kehidupan dalam hidup kita, yaitu manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani memang akan semakin merosot. Tetapi dikatakan di sini manusia batiniah atau manusia rohani akan dibaharui dari sehari ke sehari, yang dikatakan long life education, yaitu belajar seumur hidup. Jadi semakin hari diperbaharui kehidupan kita. Semakin tua, seharusnya kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Semakin tua, kita akan semakin rohani. Itu yang dikehendaki. Jadi dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah dibaharui dari sehari ke sehari. Semakin tua, kita akan semakin mengenal kebenaran, sehingga dia tidak tawar hati. Yang kedua, mengapa dia tidak tawar hati? Meskipun secara manusia kita menderita karena usia kita mungkin, ya, karena sesuatu, ya, karena semakin bertambahnya usia, dikatakan penderitaan memang ada dalam hidup kita karena kesehatan kita mudah terganggu, gitu ya, kekuatan kita juga berkurang. Tapi penderitaan itu bukan sesuatu yang begitu berat bagi kita, karena kita akan mendapatkan kemuliaan. Saya dikatakan, mengapa seperti itu? Karena Rasul Paulus memandang ke depan. Itulah memandang yang tidak kelihatan, itulah kekekalan. Apa yang ada di dunia ini, hidup manusia itu tidak kekal. Tadi sudah saya katakan seperti rumput. Tetapi ada kekekalan, yaitu di dalam Tuhan. Mengapa Rasul Paulus tidak pernah tawar hati di dalam kemerosotan lahiriahnya? Karena dia melihat yang tidak kelihatan, yang kekal. Karena kalau kita melihat yang kelihatan, kita suatu saat saya pun akan hilang, akan lenyap dari bumi ini. Beberapa saudara kita lenyap, tidak ada lagi bersama dengan kita. Tetapi ada kekekalan. Siapakah kekekalan? Itulah firman Tuhan. Rasul Paulus memiliki kekuatan yang besar, pengharapan yang besar dalam Tuhan, sehingga dia tidak pernah tawar hati, tidak pernah kecewa. Rasul Paulus memiliki bahasa iman yang sangat kuat. Itulah membuat kita menjadi segar, wanita. Jadi meskipun kita sudah lanjut usia, kita semakin manusia lahiriah kita semakin merosot, tapi kita tetap segar, kita tetap kuat, kita tidak tawar hati.
tapi tetap eksis melakukan tanggung jawab kita selama kita ada di bumi ini. Yaitu yang pertama, tetap memiliki semangat. Yang pertama adalah memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, yaitu melihat sebuah kekekalan di dalam Tuhan. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kekekalan itu ada di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, yang sudah ada sebelum kita ada. Dan ketika kita tidak ada, Tuhan tetap ada. Itulah kekekalan, ya. Sehingga kita harus percaya pada Tuhan, memiliki pengharapan pada Tuhan, memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita akan memiliki bahasa iman yang kuat, pengharapan yang kuat? Kita baca Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bagaimana kita akan memiliki pengharapan yang kuat, yaitu ketika kita memiliki satu prinsip kehidupan, yaitu kesukaannya firman Tuhan, bukan perkataan orang, bukan kata orang, bukan kata situasi dan kondisi, tetapi karena firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Ketika firman Tuhan menjadi kesukaan kita dan kita merenungkan firman itu, maka bagaikan hidup kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Meskipun pohon itu mungkin tidak berbunga, tidak mengalami sesuatu, tapi tetap akan berbuah. Karena apa? Ada sumbernya, dekat dengan sumbernya, itulah firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Dikatakan tidak layu, kita tidak akan pernah layu ketika kita dekat dengan Tuhan. Meskipun usia kita sudah layu, usia kita bertambah, tubuh kita sudah keriput, tapi kita tidak akan pernah layu, karena tetap akan segar, karena roh kita, batiniah kita dibaharui di dalam firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita akan menjadi tetap segar dan kuat di masa yang lanjut usia kita, atau di masa-masa kita mengalami kemerosotan, yaitu menjaga hati kita. Ini juga sangat penting. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah menyuruh kita menjaga harta kita, tidak pernah menyuruh menjaga apa yang bersifat fana, tapi Tuhan menyuruh kita menjaga hati kita. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan memimpin, menuntun kita supaya menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena hati ini akan memancarkan sebuah kehidupan. Bagaimana kita akan menjaga hati kita, wanita? Yaitu dalam Mazmur 119 ayat 11 menjawab. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, yaitu bagaimana kita menjaga hati kita, itu dengan menyimpan janji Tuhan, menyimpan firman Tuhan, bukan menyimpan kepahitan, bukan menyimpan rasa marah, bukan menyimpan sesuatu yang tidak membuat kita gembira, tapi menyimpan firman Tuhan supaya kita tidak berdosa. Ketika kita menyimpan firman dalam hati kita, maka kita akan tetap segar meskipun ada suara-suara yang tidak menyenangkan. Ketika hati kita menyimpan firman Tuhan, kita percaya Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi hati ini perlu dijaga supaya tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tapi tetap bisa bersyukur, tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, itu menjaga hati. Kita tetap eksis dalam semua pelayanan kita. Yang ketiga adalah menjaga perkataan kita. Perkataan adalah sesuatu yang penting. Hati juga penting, perkataan juga penting. Karena perkataan kita itu mengandung kuasa. Dalam kitab Amsal, di sana dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Jadi hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apapun yang kita katakan, kita akan menuai hasil dari perkataan itu. Kalau hari ini kita berkata, aku mati, aku sakit, aku tidak kuat, maka itu terjadi. Tapi ketika kita mengatakan, aku sehat, aku berhasil, aku bisa, maka kita pun akan bisa. Sebagaimana ingat wanita, ketika seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Apa yang dia katakan? Asalku jamah saja jubah-jubahnya, aku sembuh.
Dan Tuhan katakan, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti perkataanmu. Jadi perkataan kita mengandung kuasa. Apapun yang kita katakan hari ini akan menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Karena perkataan ini pun akan menuntun pola pikir kita menjadi sesuatu yang benar. Mantan kasih Tuhan, ada satu kata-kata bijak yang saya tulis dan saya sangat senang sekali. Demikian kata-kata itu. Kata-kata yang keluar dari mulut adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Lisan adalah cerminan isi hati. Maka jika kamu ingin mengetahui isi hati seseorang, cermatilah apa yang lisan mereka katakan, apa yang perkataan katakan. Jadi saudara tidak perlu tahu siapa saya, tapi saudara akan tahu siapa saya ketika saudara mengenal perkataan saya. Sebagaimana kita akan tahu perkataan Tuhan. Tuhan berfirman, maka kita tahu apa maksud Tuhan, apa isi hati Tuhan. Jadi kita akan mengenal seseorang dari perkataannya. Orang itu penuh semangat, ya kita kenal dari perkataannya. Orang itu lemah, tak berdaya, putus asa juga dari perkataannya. Puji Tuhan, wanita dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar. Meskipun usia kita semakin bertambah, kekuatan kita semakin merosot, kesehatan kita semakin berkurang, mudah terganggu. Supaya kita tetap eksis, tetap semangat, kita tetap merasa segar. Bersukacita adalah ketika kita belajar untuk mengasihi, menyukai firman Tuhan. Untuk terus mendengar, dan terus mendengar firman Tuhan. Itu akan menguatkan kita. Tidak mendengar perkataan orang, tidak mendengar perkataan situasi, tapi mendengar firman Tuhan. Seperti Hizkia. Ketika dia dikatakan kamu akan mati hari ini. Tapi ketika dia berdoa terus. Dan Tuhan berkata bahwa dia akan sembuh. Dan bertambah usia 15 tahun. Dia pun percaya itu. Dan dia sembuh. Tetapi kalau memang Tuhan izinkan. Kita sudah selesai tugas kita. Tuhan panggil. Itu juga ganda Tuhan. Hidup adalah misteri. Untuk itu kita terus belajar untuk bersukacita, bersyukur. Yang kedua terus menjaga hati kita. Jagalah hati kita dengan baik-baik. Yaitu dengan menyimpan firman Tuhan. Karena dengan menjaga hati kita, kita akan menjadi orang yang sangat bisa melihat ke depan. Ya tadi dikatakan jagalah hatimu tadi supaya terpancar kehidupan. Ketika hati kita penuh dengan syukur, sukacita, maka terpancar di wajah kita. Suka bersyukur. Nah, simpanlah firman Tuhan dalam hati kita sebagai harta yang terindah dan termahal dalam hidup kita. Jangan menyimpan kepahitan atau menyimpan sesuatu yang menyedihkan. Ya. Dan terakhir berkata yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang memberkati diri sendiri, perkataan yang memberkati orang lain, bahkan perkataan yang memberkati situasi saat ini yang tidak baik. Kita katakan situasi akan baik, corona akan berhenti, perkataan-perkataan positif akan kita berikan. Kita sampaikan oleh perkataan kita, karena perkataan kita menang kuasa. Ketika kita melakukan hal ini dengan menyukai firman Tuhan, dengan menjaga hati kita dan berkata-kata yang benar, berkata-kata yang positif, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hati kita dan akan menyertai wanita dikasih Tuhan dari sekarang dan sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan sore hari ini, wanita kasih Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.